Oke, sadar atau enggak, ada pergeseran besar-besaran yang lagi terjadi di dunia kerja saat ini. Sebuah generasi baru sedang masuk, dan mereka nggak cuma minta tempat duduk di meja, mereka benar-benar sedang merombak total meja itu sendiri. Coba bayangin deh, Anda baru aja merekrut talenta muda yang kelihatannya keren banget, penuh energi, tapi baru setahun mereka udah cabut. Ini kejadian di banyak banget perusahaan loh. Jadi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang sedikit menusuk? Gimana kalau masalahnya bukan di mereka, tapi di budaya kerja yang kita tawarkan? Yuk kita bedah sama-sama. Nah, untuk benar-benar ngerti apa yang terjadi, kita harus kenalan dulu dong sama pemain-pemain barunya. Jadi di bagian pertama ini, kita akan lihat lebih dalam siapa sih sebenarnya generasi Z ini dan apa yang bikin mereka beda banget dari generasi-generasi sebelumnya. Yap, mereka ini generasi pertama yang nggak kenal dunia tanpa internet. Mereka tumbuh besar dengan smartphone di genggaman. Dan ini secara fundamental ngebentuk cara mereka berkomunikasi, belajar, dan tentu aja bekerja. Nah, yang menarik banget dari sini adalah gimana semua poin ini tuh saling nyambung. Karena mereka digital native, mereka maunya semua serba efisien. Terus mereka juga lihat dunia di mana punya side hustle atau jadi creator itu normal. Jadi, ya fleksibilitas itu bukan lagi barang mewah, tapi sebuah standar. Mereka juga nggak cuma cari gaji loh. Mereka mau pekerjaan mereka punya purpose atau tujuan. Karena terbiasa lihat isu-isu global di internet, mereka mau apa yang mereka kerjakan itu ada dampaknya. Dan coba dilihat poin soal pertumbuhan. Di dunia digital kan semua serba instan, termasuk feedback. Jadi disuruh nunggu setahun buat performance review, wah itu rasanya kuno banget buat mereka. Dan kedatangan mereka ini, ya, menciptakan tantangan yang menarik. Disinilah kita mulai melihat adanya benturan. Benturan antara ekspektasi generasi baru ini dengan struktur tempat kerja yang jujur aja udah usang. Mari kita gali lebih dalam soal gesekan ini. Lihat deh, bedanya jauh banget kan? Di satu sisi kita punya model kerja yang kaku, hierarkis, top-down. Di sisi lain ada keinginan kuat untuk fleksibilitas, kolaborasi, dan pertumbuhan yang dinamis. Nah, ketidakcocokan inilah yang jadi sumber masalahnya. Perusahaan yang masih kekeh dengan cara lama bakal susah banget nyambung sama angkatan kerja yang baru ini. Akibatnya, wah nyata banget. Banyak perusahaan ngeluh soal tingkat turnover yang tinggi, yang biayanya mahal banget. Mereka juga susah payah buat narik talenta terbaik dari awal. Dan yang lebih bahaya lagi, munculnya silo pengetahuan, di mana karyawan senior dan junior nggak saling berbagi ilmu. Akhirnya, inovasi macet, produktivitas menurun. Dan biar kebayang segede apa pergeseran ini, coba lihat angka ini. Ini bukan angka nasional loh. Menurut sebuah studi tahun 2023, ini adalah jumlah pekerja Gen Z di satu kota saja, Denpasar. Bayangin, itu baru Denpasar. Ini bukan lagi ombak kecil yang datang, ini udah tsunami demografis yang lagi mengubah total lanskap kerja kita. Oke, terus solusinya gimana? Ini bukan soal tambal sulam di sana-sini, ini soal kita harus nulis ulang buku panduan HR kita dari nol. Jadi kuncinya adalah proaktif. Pertama, digitalisasi rekrutmen. Kalau kandidat nggak bisa ngelamar dari HP-nya dalam 5 menit, ya udah deh, kita ketinggalan. Kedua, fleksibilitas itu bukan lagi bonus, tapi keharusan untuk kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Ketiga, investasi di pengembangan diri mereka. Kasih lihat jenjang karir yang jelas, bukan cuma tangga yang nggak tahu ujungnya di mana. Dan yang paling penting, bangun budaya di mana mereka merasa dihargai, didukung, dan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan ini semua bukan cuma ide bagus atau asumsi loh, ini semua didukung oleh data. Penelitian-penelitian, seperti yang dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan ini, terus-terusan menunjukkan kalau perusahaan yang mau berinvestasi di fleksibilitas dan pengembangan karir, itu tingkat retensinya jauh lebih tinggi dan inovasinya juga makin kenceng. Sekarang, ada satu strategi yang super ampuh tapi sering banget kelewat, padahal bisa menyelesaikan banyak masalah ini sekaligus. Anggap aja ini senjata rahasia Anda. Namanya mentoring terbalik atau reverse mentoring. Idenya simpel tapi gila revolusioner banget. Kita balik aja model tradisionalnya. Biarkan karyawan Gen Z yang jago teknologi itu jadi mentor buat para pemimpin senior soal tren digital terbaru, media sosial, atau alat-alat canggih lainnya. Dan ini brilian banget karena ini tuh simbiosis mutualisme jalan dua arah. Para senior jadi melek teknologi dan dapat sudut pandang baru yang penting buat inovasi. Sementara itu, para junior dapat sesuatu yang nggak ternilai harganya, akses langsung ke para pemimpin, pemahaman bisnis yang mendalam, dan yang pasti, skill kepemimpinan mereka jadi terasah. Ini cara paling efektif buat ngehancurin silo antar generasi. Ini juga bukan cuma teori di atas kertas ya. Raksasa industri kayak General Electric itu salah satu pelopornya buat ngebantu eksekutif mereka paham soal internet pas awal-awal dulu.
Hari ini, perusahaan kayak IBM juga pakai cara ini buat tetap relevan di tengah tren AI dan pemasaran digital. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini buat masa depan? Artinya, kita harus secara fundamental mikirin ulang cara kita ngebangun tim, dan yang lebih penting lagi, cara kita memimpin di era yang baru ini. Nah, ini dia intinya. Perubahan yang didorong sama Gen Z ini sebenarnya menguntungkan semua orang. Fleksibilitas, komunikasi yang lebih baik, fokus pada pertumbuhan, itu semua kan resep buat lingkungan kerja yang lebih sehat buat setiap generasi. Ini soal gimana kita jadi organisasi yang lebih tangguh dan siap menghadapi masa depan. Jadi, buat para pemimpin di luar sana, pesannya jelas banget. Udah saatnya geser dari model perintah dan kontrol ke kolaborasi. Lihat perbedaan generasi itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai kekuatan. Dorong pertukaran ilmu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Dan yang terpenting, jadikan belajar itu sebagai budaya, bukan cuma acara pelatihan sesekali. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Perubahan ini sedang terjadi. Pertanyaannya bukan lagi, apakah kita mau beradaptasi? Tapi bagaimana? Apakah perusahaan Anda siap untuk mendengar, belajar, dan bahkan dimentori oleh generasi yang akan membentuk masa depan dunia kerja? Karena mereka sudah ada di sini, dan mereka siap untuk memimpin.